Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Alexander Arwan dari kelompok tim 3. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian perangkat lunak aplikasi Sehatin eh, berbasis ASP.NET MVC CISA. Nah, di sini melakukan static testing, dynamic testing, functional testing, dan functional testing. Nah, unit atau fitur yang saya uji itu terdapat dua fitur atau dua controller, di mana per controller itu ada calculator service.cs, di mana di situ melakukan perhitungan BMI, klasifikasi kategori BMI, perhitungan kebutuhan kalori harian, klasifikasi kebutuhan kalori. Nah, pada modul konsultasi pakar yaitu ada controller konsultasi service.cs di mana dapat melakukan pembuatan konsultasi baru, pengiriman pesan, pembaruan status konsultasi, pengambilan riwayat, dan detail konsultasi. Nah, bisa dilihat pada ujung kanan, sini ada terdapat kelas mana konsultasi service dan kalkulator service. Nah, terdapat metode-metode yang saya ambil untuk testing. Nah, di sini saya akan menguji ini menggunakan static testing, unit static testing. Nah, di sini semua saya akan melakukan unit static testing pada semua metode ini. Nah, kenapa pada warna 3 ini saya kuningi? Karena pada dynamic testing nanti saya tidak menggunakan 3 metode tersebut karena kalau static testing ini berfokus pada pemeriksaan kode atau kode review walkthrough sehingga semua metode saya akan review pada dua kontrol tersebut, dua fitur atau dua fitur yang saya ambil. Nah, dynamic testing itu saya tidak mengambil 3 pada yang saya kuningi ini karena yang saya uji ini adalah metode yang menjadi fokus memiliki logika utama yang ada yang saya ambil pada di atas ini. Nah, alasan memilih unit tersebut, nah, dipilih karena menangani kalkulator service fitur dipilih karena menangani perhitungan BMI dan kebutuhan kalori yang menjadi informasi kesehatan utama bagi pengguna. Nah, sehingga membutuhkan hasil yang akurat. Nah, konsultasi service dipilih karena mengelola proses konsultasi antara pengguna dan tenaga ahli, mulai dari pembuatan sesi, pengiriman pesan, hingga perubahan status sehingga memerlukan integritas data dan alur bisnis yang benar. Nah, kedua modul ini dipilih karena merupakan fitur utama sehat yang mengandung logika bisnis penting dan menangani data pengguna sehingga perlu diuji untuk memastikan fungsi yang benar dan aman dan andal. Baik di sini saya akan menampilkan fitur yang saya ambil secara sekilas dan kode yang saya akan tampilkan metode-metode yang saya akan uji pada unit testing statik dan unit testing dinamiknya. Nah, ini adalah bagian view fitur yang saya ambil, yaitu kalkulator. Lanjut, ini adalah tampilan view untuk konsultasinya. Dan ini adalah bagian controller dan berisi metode-metode yang saya gunakan pada kalkulator service dan konsultasi service-nya. Baik, kita masuk static unit testing, di mana sini melihat kualitas kode, struktur program, validasi dan error handling, dokumentasi kode. Nah, static testing ini dilakukan untuk menemukan potensi masalah pada kode sumber tanpa menjalankan program, sehingga defek dapat diketahui lebih awal. Baik, di sini saya akan mengecek checklist static testing. Nah, di sini akan saya mengecek kualitas kodenya. Nah, pada contoh modul ibu, ibu kan menggunakan kayak centang atau tidak centang. Nah, tapi karena di sini kayak saya menggunakan dua controller dengan metode yang banyak, jadi saya klasifikasi dalam bentuk seperti ini, Bu. Nah, pada yang pertama kualitas kode di sini ada status ya yang sudah sesuai dan tidak. Nah, bisa dilihat di sini ada catatannya seperti string status menunggu ditulis langsung sebagai magic string. Nah, lihat defect nomor 4 atau kesalahan pada baris nomor 4. Nah, lanjut pada modul kalkulator service CS, di sini ada status yang ya, ada yang sudah sesuai dan ada yang tidak, dan ada yang sebagian. Lanjut pada struktur program. Nah, di sini mengecek struktur program. Nah, di sini saya akan ngecek pada modul konsultasi service CS melihat struktur kontrol jelas if else ditulis dengan benar. Nah, di sini sudah ya, di sini sudah ya semua. Tetapi pada modul kalkulator service.cs masih terdapat save image result essential
save BMI ratio assigns, dan save calorie ratio assigns duplikat. Nah, lihat defect pada nomor baris 6 nanti pada codingan tersebut. Nah, sini saya akan mengecek validasi dan error handling pada modul konsultasi service dan pada modul kalkulator service.cs. Bisa dilihat pada sini terdapat status yang tidak atau masih tidak sesuai, ada yang sebagian, ada yang tidak. Nah, pada ini tidak semua. Lanjut pada komentar dan dokumentasi. Nah, di sini saya akan melihat komentar dan dokumentasi pada modul konsultasi service.cs dan pada modul kalkulator service.cs juga. Nah, di sini kebanyakan tidak, statusnya masih tidak sesuai. Lanjut ke next. Nah, dari hasil static testing tersebut, kualitas kode teman utamanya itu adalah penggunaan magic string pada status menunggu, penggunaan magic number pada batas kategori BMI dan color. Nah, terdapat juga duplikasi logika pada metode save BMI result assigns dan save calorie result assigns. Nah, dampaknya itu kode menjadi lebih sulit dipelihara dan berisiko menimbulkan inkonsistensi jika terjadi perubahan aturan di masa depan. Nah, validasi dan dokumentasi, temuan validasi, tidak ada validasi pembagian 0 pada perhitungan BMI. Nah, tidak ada pengecekan nilai 0 pada input jenis kelamin dan aktivitas, lalu berpotensi menyebabkan null reference exception dan hasil perhitungan tidak valid. Nah, temuan dokumentasi, seluruh kelas dan metode belum memiliki komentar atau dokumentasi XML. Jumlah defect, konsultasi service terdapat 8 defect, kalkulator service terdapat 9 defect. Nah, lanjut dynamic unit testing atau break box. Nah, berikut adalah beberapa analisis yang dilakukan untuk tools yang digunakan. Nah, di sini menggunakan Cyclomatic Complexity atau CC, lalu ada Independent Path, lalu ada unit testing berbasis jalur. Nah, tools yang digunakan di sini ada XUnit sebagai test runner, lalu ada MOQ untuk mensimulasikan akses database sehingga pengujian fokus pada logika service saja. Nah, di sini hasil dynamic unit testing, analisis kompleksitas dan jalurnya itu adalah cyclomatic atau complexity atau CC. Unit paling kompleks adalah calculate calorie Mifflin set gear dengan sisi CC 7 memiliki 7 jalur independen. Lalu graph analysis menggunakan control flow graph atau CFG dan data flow graph TFG untuk memetakan hubungan definisi penggunaan def use variable kunci. Di sini saya akan menampilkan hasil analisis dari CFG-nya terlebih dahulu. Control flow graph-nya dulu. Yang pertama di sini saya membuat CFG pada create konsultasi esensi. Bisa dilihat sini urutannya U01, U02, U03, dan seterusnya. Ini sudah saya buat sesuai dengan perintah soal. Lalu di sini membuat CFG untuk pada kalkulator service-nya juga, di mana membuat calculate BMI, get BMI kategori, calculate kalori Melvin Gear-nya, lalu get kalori kategorinya, nah macam situ. Lalu ini adalah control flow testing, di mana ini adalah daftar tabel jalur ujinya sesuai dengan dua fitur yang sambil, yaitu adalah konsultasi service dan kalkulator service. Nah, bisa dilihat pada ini yang sudah saya buat. Nah, lalu di sini saya membuat data flow testing atau data flow graph, di mana saya membuat sesuai dengan metode yang ada pada per controller tersebut. Nah, ini adalah alurnya seperti create konsultasi esensi, pesan esensi, lalu ada update status esensi, lalu get user konsultasi, get pakar konsultasi, get konsultasi lagi, lalu di sini ada calculator service. Nah, di sini calculated BMI, get BMI kategori, calculate calor Melvin Sejar, lalu ada get kalori kategori. Nah, di sini langsung di sini adalah tabel hubungan def use antar node-nya. Nah, bisa lihat seperti pada ini. Nah, hasil menggunakan tools terdapat total 21 test case atau 17 kalkulator dan 4 konsultasi telah dijalankan. Nah, statusnya itu 100% pace atau sukses. Bisa dilihat pada di bawah ini. Nah, ini untuk pembuktian pada testing kalkulator service-nya bahwa dia sudah sukses semua atau pass semua. Nah, di sini hasilnya sudah sukses semua, sudah berhasil. Lanjut untuk konsultasi service testnya.
Nah, oke, bahwa di sini tesnya sudah sesuai dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, lanjut. Nah, hasil dynamic unit testing, multitation testing atau Staker.net. Nah, saya menggunakan Staker.net. Nah, itu terdapat skor kalkulator 60,76% ditemukan 14 mutan survive pada logika aritmatika. Lalu pada kedua skor konsultasi, pada fitur konsultasi terdapat 78,57% atau 100% mutan yang tercover berhasil dimatikan. Nah, bisa dilihat pada di bawah ini. Oke. Nah, langsung functional testing. Nah, teknik black box yang dipilih adalah equivalence partitioning atau EP dan boundary value analysis atau BFA untuk kalkulator karena input bersifat numerik dengan batasan kategori yang jelas. Nah, use case testing ini untuk konsultasi guna menguji alur interaksi aktor atau user atau pakar secara sekuensial. Nah, hasil kasus uji pada contoh nih FT13 atau kalkulator input tinggi badat 0 menghasilkan nilai infinity status gagal. Nah, UT08 atau bagian konsultasi mengirim pesan pada ID konsultasi yang tidak ada menghasilkan data bisa dibilang status gagal. Nah, defek fungsional ditemukan 5 kegagalan pada kalkulator dan 9 kegagalan pada konsultasi, mayoritas pada penanganan skenario pengecualian expansion flow. Bisa dilihat pada bawah. Nah, non-functional testing. Nah, jenis testing yang digunakan adalah performance testing. Nah, tujuan dan instrumen itu mengukur waktu eksekusi dan alokasi memori menggunakan benchmark.net pada konfigurasi release build. Nah, data dan hasil pengujian, waktu eksekusi rata-rata sangat cepat berkisar antara 1,2 ns hingga 92,09 ns. Nah, alokasi memori ditemukan alokasi 80B pada perhitungan kalori pembuatan objek string baru saat pemanggilan to lower yang berulang. Rekomendasi perbaikan, implementasi validasi input ketat atau cegah pembagian nol, set nilai nol. Lalu penggunaan enum untuk menggantikan magic strings pada status dan kategori. Lalu penambahan dokumentasi XML untuk keberlanjutan pemeliharaan kode. Refleksi pribadi. Nah, pembelajaran. Pengujian dinamis saja tidak cukup. Mutation testing sangat membantu mengungkap kelemahan ketajaman assertion. Nah, kesulitannya ini adalah memetakan CFG atau DFG pada fungsi dengan percabangan yang kompleks seperti yang saya tampilkan tadi, ya, atau bisa seperti pada Maven Setgear, butuhkan ketelitian yang ekstra. Jadi banyak tadi diagram CFG dan DFG yang saya buat. Nah, manfaat QA membantu mendeteksi kegagalan sistem sebelum sampai ke tangan pengguna melalui pendekatan terstruktur, statis, dinamis, dan fungsional. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan untuk hasil pengujian testing project Sehatin menggunakan framework ASP.NET MVC CISA.